ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah menyinggung tentang akhlak ahli Al-Quran, akhlak yang harus dimiliki oleh siapapun penuntut ilmunya yang sedang menghafal Al-Quran, yang sedang belajar Al-Quran. Di antara yang disampaikan oleh beliau, taqwallah fi sirri wal alaniyah biisti'malil wara'i fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa maksabih wa yakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi. Yang harus dimiliki oleh setiap talib ilmu, penuntut ilmu yang sedang belajar Al-Quran adalah bertakwa kepada Allah, baik itu dalam kondisi sendirian ataupun sedang berbarengan dengan banyak orang. Bisti'malil wara', dengan menumbuhkan sikap wara', meninggalkan hal-hal yang membahayakan akhiratnya, baik itu dalam hal makanan, minuman, pakaian, atau segala yang didapat. Dan ini yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa seorang ahlul Quran, seorang yang belajar Al-Quran, yang sedang membahasnya, yang sedang menghafalnya, harus memiliki sikap wara' supaya Al-Quran lebih mendekat, supaya Al-Quran lebih mudah untuk dihafal. Harus memiliki sikap wara'. Karena dengan wara' ini, seorang muslim, apalagi ahlul Quran, orang yang sedang belajar Al-Quran, tentu akan meninggalkan hal-hal yang membahayakan. Tidak mudah untuk kemudian menggunakan barang orang lain tanpa izin, atau makan milik orang lain tanpa izin. Harus wara'. Dalam urusan makanan, jangan asal pengen kemudian makan. Dalam urusan minuman, jangan asal pengen kemudian dia minum. Dalam urusan pakaian, jangan asal dia butuh memakai kemudian dia pakai, tapi lihat ini milik siapa, ini punya siapa. Ar-Razi rahimahullah pernah beliau meminjam pulpen. Waktu itu sedang bermajlis di majlisnya Imam Ahmad rahimahullah, minjam pulpen karena pulpen yang beliau miliki habis. Setelah majlis, beliau catat. Kemudian beliau ada hajat dari Baghdad ini ke Yaman. Dari Baghdad ke Yaman, bisa dibayangkan. Dari Baghdad ke Yaman. Sesampai di Yaman, dia ingat, oh ini pulpen milik fulan. Akhirnya apa? Beliau balik lagi ke Baghdad hanya untuk mengembalikan pulpen. Ini akhlak thulabul ilm, tidak sembarangan. Beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah tidak ingin ada syubhat dari pulpen yang dia gunakan, karena harusnya dikembalikan. Ini lupa, tidak dikembalikan. Akhirnya beliau rela jalan kaki dari Yaman menuju ke Baghdad lagi hanya untuk mengembalikan pulpen. Dan itu ma'ruf. Dan kisah ini sangat ma'ruf berkenaan dengan Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Dan bukan cuma ini saja, para ulama rahimahullah ta'ala mereka sangat berhati-hati, karena bagaimanapun al-ilmu nur. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dikasih wasiat oleh Waqi', gurunya, fa innal ilma nur, ilmu itu cahaya. Wa innal ilma la yuhda lil 'asi, dan bahwasanya ilmu ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya para ulama, hatta hal yang sedikit yang dianggap kecil oleh orang, sangat hati-hati, tidak ingin maksiat, tidak ingin ada makanan yang kemudian haram kemudian dia makan, tidak ingin ada minuman yang dia minum dari yang haram. Masyaallah ikhwah azakumullah, ini akhlak talibul ilm. Hatta in kana lahu hajatun bal daruriyah, walaupun dalam kondisi sangat darurat sekali, bersabar kalau ada urusan makan
harus mengenyam ini. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan ilmu yang banyak, yang barokah, man lam yaduk dhullat ta'allum, siapa yang tidak merasakan hinanya, beratnya, sengsaranya orang belajar ilmu din, tajarra'a dhullal jahli tula hayat, nanti sepanjang hidupnya dia hanya akan merasakan kehinaan. Hina karena bodoh. Makanya para ulama sekelas Imam Ahmad rahimahullah, beliau belajar prihatin. Beliau belajar prihatin, tidak sembarangan. Sudah pernah kami kisahkan di sini. Suatu saat Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani memiliki kitab Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq itu sekitar 13 jilid. Dua imam ini sepakat di Mekah, nanti kita akan jalan ke Yaman belajar. Kemudian mereka pun jalan. Abdul Razzaq As-San'ani ma'ruf, beliau berdagang ya. Kalau ketemu di mana sambil belajar saya berdagang, sehingga punya lumayan uang. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak. Beliau memiliki apa adanya, jalan, ada uang saku, jalan ke Yaman dari kota Mekah. Di tengah jalan uangnya sudah habis. Di tengah jalan uangnya sudah habis. Imam Ahmad rahimahullah, Abdul Razzaq As-San'ani masih punya bekal cukup untuk sampai ke Yaman. Sampai kemudian di tengah jalan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, maaf, saya uangnya sudah habis. Berikan waktu untuk saya bekerja. Beliau bekerja, angkat barang, angkat kayu. Pekerjaan-pekerjaan yang orang menganggap itu hina dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tidak ingin hanya karena ada temannya pengen dioposin, pengen dibiayain atau pengen ya dikasih gratis, tapi beliau tahu ilmu itu mahal. Bahkan ditawari oleh Abdul Razzaq Imam, sudahlah, biar saya yang biayain saja, biar saya yang bayarin. Makan sampai ke Yaman gampang, saya bayar. Tapi apa? Imam Ahmad tidak, karena beliau tahu sebaik-baik penghasilan adalah yang dia dapat dengan tangannya, yang dia dapat dengan tangannya, dengan kerjanya sendiri. Maka beliau bekerja sampai dapat uang yang cukup, kemudian melanjutkan perjalanan. Dan demikian seorang yang memiliki niat yang tulus dalam thalibul ilm, dalam belajar ilmu din, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan yang dilakukan oleh Imam Ahmad tidak cuma 1-2 tempat. Bahkan dari negara ke negara. Jalan kaki, naik himar, naik keledai, naik ya, kuda, kadang jalan kaki. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika uangnya beliau habis, beliau pun masih minta terus kepada Abdul Razzaq, tolong saya beri waktu, saya ingin kerja dulu, uang saya habis buat makan. Karena perjalanan Makkah ke Yaman jalan kaki butuh berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Habis lagi seperti itu, lagi kerja lagi ke orang, ketemu satu masyarakat, satu desa, beliau kerja lagi di situ. Itu uang. Beliau tidak ingin ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, melalui mulutnya, dalam kondisi harta yang haram. Tidak ingin. Selalu berusaha demikian. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama sehingga ilmu mereka barokah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali berkeluh kesah. Aduh capek, harus kerja, harus ini. Orang kalau mau belajar din, maka niatkan yang ikhlas. Apapun yang dihadapi, dia hadapi dengan kedewasaan. Selama masih ada umur, selama masih ada nafas, berarti rezeki masih ada. Itulah yang ada di benak para ulama. Tidak dipikir sama sekali, oh ini makannya cuma roti kering. Ibnu Jauzi rahimahullah mengisahkan beliau kalau mau belajar din, mau belajar thalibul ilm, bawanya roti kering.
kemudian cari-cari air, dicelupkan ke air mana saja yang dia temui, yang penting air, kemudian dimakan. Ini selama perjalanan. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Sehingga jangan kemudian antum berpikir, wah enak kalau belajar ke luar negeri, kemudian enak semuanya. Enggak. Tidak semua demikian. Hatta misalnya ke negeri-negeri yang negara-negara yang kaya, belum tentu antum mendapatkan seenak itu. Banyak teman-teman anak pribadi yang sulit hidupnya walaupun dia tinggal di negara kaya, tapi rajin. Halaqah pagi datang, duha datang, zuhur datang, asar datang, isya datang, ba'da isya datang. Subhanallah. Dan kita jalan kaki biasa. Kita jalan kaki biasa 3-4 kilo. Dan itu sudah kami rasakan sendiri. Saya merasakan sendiri jalan kaki 4 kilo musim dingin, musim panas, sampai tangan ini nggak bisa untuk nulis setengah jam kalau masuk ke masjid karena saking dinginnya di bawah 0 derajat. Ya musim debu nggak kelihatan 1 meter karena debunya banyak. Itulah masyarakat, itulah kesulitan yang harus kita sabari saat kita menuntut ilmu. Dan ketika kita bisa melewati segala sesuatunya sangat indah. Walaupun menurut orang itu sulit, berat, sengsara dan lain sebagainya, tapi para ulama, orang-orang saleh dahulu yang paling mereka pentingkan adalah bagaimana berwara, bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan akan membahayakan akhiratnya. Maka talibul ilm, orang yang belajar Al-Quran, harus menjaga adab ini supaya Al-Quran yang mudah dihafal, mudah dijaga, terus dengan berusaha menjaga diri dari hal-hal yang haram, menghindari hal-hal yang membahayakan akhiratnya atau merugikan akhiratnya. Wa yakuna basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi. Dan seorang yang belajar Al-Quran hendaknya selalu melihat kondisi zamannya, kerusakan penduduknya apa saja yang rusak, akhlak-akhlak yang bobrok yang terjadi sekarang ini, apalagi anak-anak seumuran antum semua, ya. Lebih condong kepada syahwat yang enak, yang nyaman, tidak mau berat-berat. Ini sebenarnya anak-anak yang seperti ini akan selalu terkungkung, dia tidak akan mampu untuk berkreativitas dengan kreativitas yang baik, tidak bisa berkreasi dengan kreasi yang baik. Kalau hanya ingin nyaman, jadi tidak mau membongkar kebiasaan jeleknya. Lihat kalau dulu para ulama-ulama dahulu, hatta yang muda-muda, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad rahimahullah, di masa masih muda-mudanya mereka tidak ingin nyaman. Mereka selalu gelisah, nanti akan disebutkan di sini. Fa huwa yahdamuhum ala din. Orang yang belajar Al-Quran harus hati-hati dengan agamanya, tidak sembarangan mendengar orang ceramah, tidak sembarangan buku yang dia baca. Dipilih-pilih sampai betul-betul buku yang dia baca adalah bukunya Ahlus Sunnah, buku yang mendatangkan ilmu, hatta hadis dan yang lainnya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah membawa anaknya Abdullah ibn Imam Ahmad berjalan, dan ketika di jalan ada orang ceramah, tapi isinya ceramah-ceramah yang dipenuhi dengan pemikiran Mu'tazilah. Maka beliau tutupkan 2 jarinya di telinganya sambil berkata, hakada ya bunai. Kemudian dia mengatakan, masukkan kedua jarimu ke telingamu seperti ini, wahai anak. Maka beliau berdua berjalan sambil menutupi telinganya, karena ada orang-orang yang berbicara syubhat, berbicara tentang pemikiran-pemikiran sesat, sedang berceramah. Khawatir kalau anaknya dan mereka berdua pun sama dengan yang ceramah, yang memiliki pemikiran i'tizal, Mu'tazilah. Ini karena demi menjaga akidah, demi menjaga akidah. Dan sekarang banyak tontonan-tontonan, bahkan kartun-kartun yang kalau lagi menang kemudian dia sujud kepada orang, dan itu banyak. Maka seorang muslim, apalagi anak-anak muda, yahdar, hendaknya berhati-hati dalam
Jangan sembarangan. Yang diajari oleh Nabi SAW itulah yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita perjuangkan. Muqbilan ala sya'nihi mahmuman bi islahi ma fasada min amrih. Seorang yang memiliki niat terus untuk belajar Al-Quran, mahmuman, harus gelisah. Ada upaya gelisah, jadi jangan cuma inginnya enak saja. Gelisah. Gelisahnya ini gelisah khawatir kalau dia tidak mampu, khawatir kalau dia tidak bisa menjaga, khawatir kalau dia terpengaruh dengan yang jelek. Jangan malah membuka diri untuk melakukan yang jelek. Jangan membuka diri, memberi kesempatan untuk melakukan yang jelek. Kadang di usia-usia seperti antum-antum ini mudah sekali diajak temannya melakukan yang jelek, yang penting orang tuanya nggak lihat. Apalagi misalnya di fitnah YouTube, fitnah internet ini banyak yang kemudian bermudah-mudahan. Harusnya mahmuman bi islahi ma fasad. Ada kegelisahan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ajib Rabbuna min syahid lahu sarrah." Allah Subhanahu wa taala sangat tertarik, sangat memuji terhadap seorang anak muda yang justru menjaga diri untuk senang ibadah. Syahid lahu sarrah. Dia punya hamasah, dia punya kesemangatan untuk ibadah kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang seperti ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW juga mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yaumi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla di saat tidak ada yang diberi naungan kecuali mereka, yaitu pada saat di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kepala manusia hanya 1 mil atau 2 mil. Hanya 1 mil atau 2 mil, dekat atau jauh? Dekat sekali. Dekat sekali. 1 mil atau 2 mil. Kalau 1 mil misalnya 1,5 kilo, hanya maksimal 3 kilo. Tapi ada orang-orang yang diberi naungan, diberi peneduh oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari panasnya terik matahari saat itu. Siapa mereka? Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang hidup, yang tumbuh senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang tumbuh senang beribadah kepada Allah, yang suka mendekatkan diri kepada Allah dengan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan qiyamul lailnya, dengan salat duhanya. Inilah anak-anak muda yang disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, diberi naungan, di mana di saat itu orang banyak yang tenggelam dengan keringatnya karena matahari dekat di atas kepala manusia. Otomatis anak-anak muda yang seperti ini akan diistimewakan oleh Allah, diistimewakan dengan Allah memberikan payung, memberikan naungan, diberi peneduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua alam, semua jin dan manusia dari awal sampai dengan akhir manusia semuanya melihat siapa-siapa orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di padang mahsyar semua dikumpulkan. Di saat itu pula wasyab nasya fi ibadatillah, anak muda yang senang gemar beribadah kepada Allah, senang dengan ibadah kepada Allah, dialah termasuk orang yang diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat menyedihkan kalau kita tidak mau seperti orang yang disebutkan dalam hadis ini. Mari kita berlomba menjadi orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi umur seperti antum masih muda. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, tumbuhkan jiwa untuk senang beribadah kepada Allah. Namanya senang beribadah kepada Allah berarti dia lebih mengutamakan Allah. Di saat teman-teman lari-lari main bola, ya, canda tawa, menghabiskan
bangun malam untuk bermunajat kepada Allah, untuk meraja Al-Quran, nasyad fi ibadah. Inilah orang-orang yang punya kegelisahan, khawatir dia hidup larut dalam kerusakan, maka dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizan li lisanihi mumayyizan li kalamihi. Dan di antara ciri orang yang menjadi ahli Quran, orang yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran adalah hafizan li lisanihi, menjaga lisannya. Dalam kondisi antum sedang bercanda pun bukan bercanda yang kebangetan, bukan bercanda yang dimasuki dengan, yang dicampuri dengan kebohongan supaya teman-teman tertawa, atau bercanda untuk merendahkan orang. Bercanda boleh, tapi jangan sampai merendahkan orang, menghina orang, menjuluki dengan julukan yang buruk. Ahlul Quran, orang yang sibuk dengan menghafal, membaca, mempelajari Al-Quran, hafizun lil lisan, dia betul-betul menjaga lisannya. Mumayyizan li kalami, yang dia ucapkan mumayyiz, istimewa, dia pilih betul-betul, tidak asal bunyi, tidak asal ngomong. Wa in takallama bi ilmin idza ra'al kalama sawaban. Kalau maupun bicara dengan ilmu, bicara yang berfaedah, bicara yang mendekatkan hati ini kepada Allah, bicara menyampaikan faedah ilmu, bicara hal-hal yang bisa memberikan akhirat. Ini orang yang sibuk dengan Al-Quran harusnya demikian. Idza ra'al kalam, ketika berbicara akan mendatangkan manfaat, ya bicaranya yang berisi, yang berilmu, yang ada ilmunya, ada manfaatnya, menguatkan iman atau mengingatkan kita dengan ilmu yang sudah dipelajari dan sebagainya. Wa in sakata bi ilmin idza kana as-sukutu sawaban. Dan kalaupun diam, maka diam dengan ilmu. Kalau diam ini lebih baik, diam ini benar. Qalilal khawdi fi ma la ya'ni. Tidak banyak bicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang banyak yang suka sokoh, tapi ya sokohnya ini hal-hal yang mengerikan, atau misalnya sokoh yang candaan-candaan yang keterlaluan dalam hal-hal yang tidak benar, atau dalam hal-hal yang tidak dia fahami. Kalau kita tidak faham dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah din, maka lebih baik dia. Seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa semua ilmu itu berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Dan sesungguhnya kami akan memberi kepada Muhammad ucapan yang berat. Untuk Nabi saja berat, apalagi untuk kita. Maka dalam urusan agama jangan bermain-main, jangan jadikan bahan candaan. Kalau orang ini berkaitan dengan diri, maka sampaikan dengan ilmu, dengan sopan. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Yakhafu min lisanihi ashadda mimma yakhafu min aduwwi. Dia takut dengan lisannya, lebih takut daripada takutnya kepada musuh. Karena memang Nabi SAW juga sudah mengingatkan kepada kita, man yadmanu lima baina lahyaihi wa baina fakhidaihi admanu lahu al-jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga dua anggota badannya, yang ada di antara dua rahangnya dan yang ada di antara dua pahanya, maka aku berikan jaminan surga. Yang ada di antara dua rahang maksudnya adalah lisan. Apalagi talibul ilm, menjaga betul lisannya, Omongan-omongan, bicara-bicara yang tidak ada manfaat pun harusnya tidak melakukan. Apalagi bicara yang kotor, apalagi bicara yang batil. Sangat menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian. Inilah talibul ilm, inilah ahlul Quran, orang yang sedang sibuk mempelajari Al-Quran, memiliki akhlak demikian. Yahbisu lisanahu kahabsihi li'aduwi liya'mala syarrahu wa su'a aqibati. Dia akan berusaha untuk menahan lisannya
tidak sembarangan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Maka sebagai bukti keimanan seorang, dia atur ucapannya. Jangan asal bicara. Dia atur ucapannya. Kalau mau baik, silakan disampaikan. Kalau tidak, maka diam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi SAW mengatakan dengan derajat hadis yang hasan, wa inna minan nas man yatakallamu bihi kalimah. Ada orang yang bicara dengan satu kalimat, la yalqalaha bala, yang tidak dipikir sebelumnya ketika dia ngomong. Tidak dipikir sebelumnya ketika dia ngomong ini nanti berakibat apa, efeknya apa. Tidak dipikir. Yadkhulu bihan nar sab'ina khalifah. Ternyata karena satu ucapan ini dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka yang dengan waktu yang lama. Satu ucapan. Dia tidak mikir ngomong nanti efeknya apa, mengurangi dosanya ataukah justru menambah dosanya. Dan banyak orang-orang yang demikian. Orang-orang banyak demikian. Makanya pesan Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Taqilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka kamu Mu'adz. Tapi ini tidak dimaksudkan untuk mencelakakan Mu'adz. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, betapa banyak orang yang diseret ke dalam neraka itu karena hasaidu alsinatihim, karena buah dari omongan, buah dari ucapan yang tidak bermanfaat. Apalagi seorang yang sibuk dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka sibukkan dengan murajaah, membaca ulang-ulang. Ini tentu lebih bermanfaat. Ini tentu lebih bermanfaat. Tumbuhkan jiwa kita menjadi Ahlul Quran dengan kita banyak murajaah, banyak membaca Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quran itu dekat dengan kita. Dalam segala kesibukannya, hadirkan